Baik, langsung saja kita mulai. Di sesi yang pertama ini, Direktur Indonesia Tax Care Basuki Widodo. Selamat malam Pak Basuki. Sehat selalu Pak Basuki. Selamat malam. Dengan Mas siapa ini? Dengan Yudianto Budiman Pak, Mas Yudit. Mas Yudit, baik. Mas Yudit. Iya. Dan Pak Basuki, kita live di diskusi kali ini juga ada melalui TikTok Radio El Sinta ya. Jadi ada teman-teman di Radio El Sinta, pendengar kita yang juga ikut secara live. Ini saat ini sudah mencapai 60 orang ya yang ikut bergabung ya. Dan saya juga mengajak para pendengar yang mendengarkan secara langsung ataupun streaming nanti juga ikut berpartisipasi di 0215869000. Nah, langsung saja kita mulai. Bagaimana menilai fenomena ternyata bukan hanya di Pati ya yang menaikkan PBBP 2-nya, di beberapa daerah pun menaikkan, bahkan ada yang sampai 1000% kenaikannya. Ini bagaimana pandangan Anda? Iya, jadi gerakan Pati ini memicu gerakan-gerakan lain dari daerah lain ya. Jadi ada Cirebon, Jombang, Kudus, bahkan Malang dan lain sebagainya. Sebenarnya ini sebuah fenomena yang sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa pajak itu bukan target. Jadi gini Mas Yudit, sistem pajak kita ini tahun 2010 Intak melakukan penelitian yang menyatakan bahwa sistem pajak kita tidak punya yang namanya ukuran. Jadi arah dari pembangunan pajak termasuk terabaikannya prinsip-prinsip self-assessment. Dua hal inilah yang menjadikan arah dari pembangunan sistem pajak kita tidak memiliki arah yang jelas, sehingga pajak hanya diartikan target. Itu problem awalnya. Saya pernah sampaikan dari sejak 2010 gitu loh. Nah, arah itu semakin menjadi sebuah masalah atau yang semakin mengkerucut pada kebuntuan. Dan ini akan menjadi sebuah bom waktu sebenarnya. Jadi pemerintah sendiri menganggap bahwa pajak sebagai potensi yang bisa menutup anggaran pemerintah. Kalau kita lihat tahun 2025, anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah adalah 3.000 triliun. Dan itu menurut perkiraannya 10% dari PDB gitu loh. Tapi ini sendiri defisit 600 triliun gitu loh. Nah, pajak sendiri menutup 2.490 triliun, di mana ini sangat besar dan mencapai 82% lebih dari menutup anggaran negara APBN. Nah, sebenarnya ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Yang menjadi masalah, pajak Indonesia ini tidak memperhatikan yang namanya potensi-potensi yang ada di masyarakat. Dalam hal ini apa? Bahwa pajak ini harus memberikan penguatan. Jadi yang ditarik pemerintahnya harus diberikan penguatan kepada masyarakat menjadi sebuah potensi-potensi baru. Gitu loh. Ini yang terabaikan. Kemudian rasio kita yang dianggap ini sebagai 10% dari PDB. Nah, kalau kita lihat Mas Yudit, pelaksanaan pajak di lapangan karena masih diartikan target, sehingga pelaksanaan pemungutan itu banyak menekan masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah target, menjadi sebuah masalah karena masyarakat ini bersikap. Jadi ada semacam tarik-menarik antara pemeriksa pajak dengan masyarakat gitu loh. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, menjadikan pajak hadir menjadi momok yang menakutkan. Itu yang terjadi. Nah, saat terjadi defisit di mana pemerintah hanya memberikan sekitar kepada daerah 999 triliun, itu menjadikan daerah itu harus mencari kekurangannya. Nah, karena pola yang dibangun pemerintah tadi target, pemerintah daerah pun akhirnya mencari sumber pemasukan dengan menaikkan pajak. Padahal pajak ini kan kembali kepada rakyat. Jadi hanya membagi aja porsinya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Nah, ini yang menjadikan masyarakat akhirnya merasa tertekan, baik pajak pusat maupun pajak daerah gitu loh. Nah, hal ini diperburuk dengan situasi bahwa pembangunan kesadaran atau penyuluhan pajak itu gagal dibangun oleh pemerintah. Di mana pemerintah hanya bicara target sehingga petugas-petugas pajak yang menjadi penyuluh pajak di kantor-kantor pajak itu dialihkan menjadi tenaga-tenaga yang mencari target gitu. Seperti misalkan akun representatif kalau di kantor pusat itu lebih banyak mencari-cari kesalahan atau memata-matai wajib pajak gitu loh. Kemudian jurusita lebih banyak untuk menekan masyarakat. Banyak kasus-kasus kita temukan di lapangan, jurusita ini yang sangat ganas di lapangan, sehingga semua harta itu bisa diambil semua gitu loh. Nah, bebarengan dengan itu pelaksanaan penyitaan AR atau representatif termasuk pemeriksaan pajak keberatan itu lebih banyak pada target, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengajukan keberatan, kemudian pemeriksaan semua pada target, sehingga hak-hak masyarakat terabaikan. Hak-hak untuk menegakkan keadilan. Misalkan begini, saat masyarakat diperiksa, maka dikenakanlah setinggi-tingginya. Kemudian mengajukan keberatan, ditolak semua. Demi apa? Demi target. Ini yang sangat berbahaya nih. Gitu loh. Sehingga masyarakat menjadi trauma, menjadi takut terhadap pajak. Berapa banyak perusahaan yang bangkrut karena pajak. Itu demi target. Nah, semua ini menjadi sebuah bom waktu yang akan menjadi sebuah perlawanan nantinya. Jadi kasus-kasus yang terjadi di Pati ini sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat akar rumput terhadap pajak, dan pajak itu sendiri tidak kembali kepada masyarakat dalam bentuk penguatan. Jadi Menteri Keuangan sendiri selalu bicara tentang target, di mana setiap tahun target tercapai dianggap terima kasih rakyat bahwa target ini terpenuhi. Di kantor-kantor pajak juga begitu, mereka memberikan semacam apresiasi, terima kasih WP ini, target kami tercapai sehingga karir kami naik. Jadi target ini menjadi sebuah kepentingan yang masuk, termasuk korupsi itu sendiri. Jadi tekan masyarakat sehingga nanti kepentingan itu target ini tercapai untuk penerimaan. Tapi kalau di sini ada semacam tanda kutip negosiasi dan lain sebagainya, maka target ini juga bisa berubah gitu loh. Pengenaan hutang pajak tadi bisa berubah, yang tadinya dikenakan 5 miliar misalkan, itu bisa menjadi turun nantinya, dipermainkan oleh oknum-oknum di kantor pajak gitu loh. Nah, dari sini menjadikan masyarakat itu punya penilaian tersendiri terhadap sistem pajak yang dibangun oleh pemerintah. Hal ini juga ditambah dengan perilaku oknum-oknum pejabat. Mulai dari perselingkuhan, kemudian pejabat-pejabat yang memiliki mobil mewah, moge, hidup foya-foya, bahkan ada di Semarang itu duit pajak itu untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian banyak pejabat kita pakai tas branded segala macam. Tapi di sisi lain, rakyat ini terus ditekan dengan pajak gitu loh. Tidak pernah yang namanya pajak ini untuk kembali kepada masyarakat dalam bentuk penguatan. Dan yang terjadi sendiri akhirnya di sini potensi kesadaran pajak semakin menurun, kemudian penguatan ekonominya tidak ada, ditambah lagi dengan pajak ini akhirnya dibayar untuk hutang-hutang negara yang mencapai ribuan triliun gitu loh. Nah, ini yang menjadikan akhirnya menjadikan masyarakat ini menjadikan geram, marah. Akhirnya bergeraklah dari daerah-daerah ini untuk memprotes. Nah, karena mereka tidak paham pajak, maka terjadilah demo-demo aksi kekerasan seperti itu. Yeah. Nah, pemerintah sendiri hanya berpikir bahwa pajak ini hanya satu arah. Kalau saya sudah tetapkan undang-undang, maka semua rakyat akan nurut gitu loh. Tapi tidak dibangun kesadaran terhadap masyarakat gitu loh. Banyak sekali kita temukan masyarakat yang ketakutan, bahkan tidak sedikit yang menangis, masuk rumah sakit, dan lain sebagainya karena tekanan dari oknum-oknum. Dan oknum ini bergerak berdasarkan undang-undang, aturan. Jadi mereka tuh terlindungi gitu loh.
tekanan kepada massa terlindungi oleh undang-undang gitu. Itu terjadi kondisi yang sekarang ini terjadi. Gitu. Ya, Pak Basuki, tadi Anda mengatakan bahwa pajak itu di tanah air kita tidak punya arah gitu ya. Tapi bagaimana dengan selalu dikatakan bahwa pajak itu demi pembangunan, pajak itu demi masa depan. Bahkan slogannya kan orang bijak taat pajak, bangga bayar pajak. Iya. Kan seperti itu. Betul. Dan kalau tidak salah kemarin belum lama kan hari pajak Pak ya. Temanya kan pajak tumbuh Indonesia tangguh. Kan seperti itu. Nah, tidak punya arah seperti apa. Kalau masyarakat berpikiran oh ya arahnya kan adalah untuk nanti ke depan pembangunan Indonesia ke depan kan. Iya, itu betul. Jadi gini, kalau dalam kajian INTA hasil penelitian tahun 2010 ada semacam cita-cita atau keinginan atau harapan dari yang dituangkan pada tahun 83 reformasi tax reform, di mana pajak ini harus memberikan semacam pemerataan pendapatan, kesejahteraan. Begitu juga dengan peraturan harus lebih sederhana. Kemudian juga ini juga bisa membuka lapangan kerja. Bahkan di tahun dalam penyempurnaan itu diharapkan pajak ini bisa menjadi kemandirian bangsa, tidak bergantung kepada hutang. Artinya bangsa Indonesia bisa mandiri dalam membiayai pembangunannya gitu loh. Itu cita-citanya. Tapi ini harapan ini itu tidak pernah dirancang atau dibuat semacam strategi dalam pencapaian hal tersebut. Termasuk kasus korupsi. Kasus korupsi ini menjadi sebuah titik tolak dalam reformasi tax reform di tahun 83. Dalam rangka mewujudkan aparatur pajak yang bersih gitu loh. Tapi sampai saat ini arah situ tidak pernah dirancang gitu loh. Kemudian ada sistem yang namanya self assessment. Self assessment itu adalah sistem membangun kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat kita ini memiliki sebuah karakter yang bergotong royong. Jadi mereka itu dibangun menjadi dasar untuk membangun kesadaran untuk berkiprah dalam pembangunan pembiayaan negara gitu loh. Tapi prinsip self assessment ini tidak dibangun, tapi lebih kepada target tadi. Target inilah yang seolah-olah menjadi sebuah keharusan yang dibangun oleh pemerintah sehingga tidak memberikan penguatan kepada masyarakat. Seharusnya pajak ini harus memberikan penguatan. Memang untuk memenuhi anggaran, tapi anggaran ini harus memberikan penguatan kepada masyarakat, baik kesadarannya maupun penguatan ekonomi. Tapi yang terjadi, penguatan ekonomi ini tidak terjadi di masyarakat. Malah hutang negara ini menjadi bengkak. Dan ini akhirnya bermuara kepada beban pajak. Jadi masyarakat ini menjadi sebuah target untuk memenuhi baik hutang, baik anggaran. Bahkan saya lihat, misalkan ya, biaya-biaya kuliah di negeri. Ternyata dibebankan biaya-biaya yang mahal sekali gitu loh. Jadi di mana hadirnya negara? Gitu loh. Negara sendiri tidak bisa memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat dalam hal misalkan maraknya penggunaan narkoba, kemudian penyelundupan, kemudian impor barang dari luar negeri dan lain sebagainya gitu loh. Tidak melindungi rakyatnya sendiri gitu loh. Baik. Ini yang jadi bumerang suatu saat pasti akan terjadi perlawanan dari masyarakat gitu loh. Tahan dulu Pak Basuki, sudah ada 2 pendengar kita nih di Karawaci dan juga di Bojong ya. Pak Pati terlebih dahulu, lalu nanti ada Pak Nur. Silakan Pak Pati. Selamat malam Bung Judit, Pak Basuki. Malam Pak Basuki. Begini Pak Basuki, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan mengenai bahwa timingnya ini kan tidak tepat ya dalam menaikkan pajak, apalagi yang jumlahnya yang sampai ratusan, 200, yang 300, 400%. 1000% Pak. Ini, bahkan ada yang 1000% katanya. 1000%. Ya, 1000%. Ya, Cirebon. Ya. Cirebon. 1000%. Ini jujur sih memang jumlahnya cuma sedikit Pak ya. Karena ternyata kalau di daerah itu pajak itu sebenarnya nggak seberapa. Yang 15.000
20.000, nah, mungkin bagi yang, tapi kedengarannya dengan 100%, 1000% itu sepertinya seperti sangat mengkhawatirkan begitu. Nah, ini timingnya juga nggak tepat. Timingnya kenapa nggak tepat? Karena saat ini kan masyarakat kepercayaan publik itu sangat rendah kepada pemerintahan pemerintahan Pak Prabowo, ya kan? Karena ya sebenarnya Pak Prabowo ini mewarisi carut marut keburukan pemerintahan sebelumnya, karena semua kementerian terbukti saat ini bermasalah begitu ya. Ini masyarakat juga masih, Pak Prabowo sendiri kayaknya kurang sensitif ya. Dia selalu membanggakan mengenai keberhasilan cek kesehatan gratis, MBG, padahal itu bukan masalah saya, bukan masalah kami selama ini begitu loh. Karena terhadap dulu nggak menyentuh, itu di luar kebutuhan kami sebetulnya. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, mengenai comeback bagi masyarakat, mohon maaf Pak Sugi, saya ini orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah itu merantau kemana-mana Pak. Itu walaupun di sini tuh kuli, tukang bangunan, tukang sertiling Pak. Itu dari saya masih muda ya, tahun 80-an itu bangga sekali loh Pak. Mereka iuran swadaya, beli pasir, beli aspal, membangun lingkungannya loh Pak. Orang Jawa Tengah itu lucu begitu. Mungkin yang lucu bagi daerah lain begitu. Dan sampai sekarang begitu, dia bangga loh. Membangun iuran setiap bulan, bikin paguyuban. Jadi kalau istilahnya comeback-nya itu nggak tepat sekali. Karena apa? Pembangunan sekarang ini satu, yang dibangun itulah kualitasnya itu buruk sekali. Kemudian yang kedua, proyek fiktif. Kemudian korupsi, make up dan sebagainya. Jadi trustnya itu memang kebutuhan publik rendah sekali Pak Basuki. Okay. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Iya. Pak Nur, silakan Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Basuki. Ya, kira ilustrasinya Pak Basuki, kalau PBB itu 1000%, kalau biasa misalnya contoh saja warga bayar PBB misalnya 200.000 per bulan ya. Misalnya berarti kalau sebulannya 1000% itu berapa jadi? 20 juta itu berapa? 20 juta. Wah, ya 20 juta ya. Itu dari mana itu dia? Mesti jualan tanah kuburan ayah kayaknya. Iya. Itu kan nggak masuk akal ya. Jadi luar biasa sekali ya. Iya. Jadi hal seperti inilah yang membuat panas dingin rakyat ya. Saya pikir begini Pak Basuki ya, kelihatannya kita Indonesianya ya, kepemimpinan kita di daerah-daerah tertentu atau mungkin belum menyeluruh ya. Sepertinya cemen ya kalau menghadapi luar. Amerika saja masuk ke Indonesia kan 0% nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi kita di Indonesia ini saling saya tadi sempat mendengar Bapak mengatakan bahwa sasaran tembaknya adalah masyarakat dengan, kalau kata saya sih sebetulnya ya rakyat itu kan tumbal. Jadi masyarakat itu butuh uang, pemerintah butuh uang, masyarakatnya jadi tumbal. Jadi sehingga dengan persoalan yang kemarin kasus di Pati ini harus menjadi sebuah evaluasi, sebuah kajian yang mendalam ya. Kenapa kebijakan itu terjadi? Kalau alasannya karena memang kebutuhan untuk pendapatan asli daerah itu sangat sedikit, kemudian kita harus menyetor kepada pemerintah pusat juga sekian persen. Jadi sehingga hal-hal seperti ini pemimpin di daerah itu mutar-mutar pikiran, jadi lebih bagus pajak ya. Saya pikir berharap gini Pak Basuki ya, ke depan kita Indonesia itu kepingin tenang dan aman, rakyatnya ingin sejahtera. Jadi jangan hal yang aneh-aneh menjadi sebuah tujuan yang terselubung. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Iya. Saya jawab ya Pak Pardi dulu ya, Mas Yudit. Oke. Jadi dikatakan timing tidak tepat. Iya, jadi gini, pemerintah dalam menaikkan pajak 2025 itu berasumsi terhadap pajak. Kenapa pajak itu memegang 82% lebih daripada APBN? Karena adanya analisa bahwa kinerja ekonomi nasional itu membaik gitu loh. Nah ini yang harus dicermati. Ada apa terhadap masalah ini gitu loh. Karena begini, ini kondisi kita, pajak ini tidak pernah kalau menurut saya memperhatikan ekonomi kerakyatan gitu loh. Pertama, kasus kenaikan PPN 12% dari 11. Itu kenapa dipaksakan? Padahal Indonesia waktu itu kan pasca COVID ya, di mana recovery itu membutuhkan waktu tidak sebentar gitu. Ini baru selesai COVID langsung dinaikkan PPN itu.
Kemudian Kemudian yang tadi sekalian saya jawab dari Pak Nur, kenapa ini menyasar kepada rakyat kecil gitu loh. Seperti misalkan UKM, saya pernah melakukan penelitian, UKM itu tidak pernah mau menjadi besar. Padahal pemerintah punya kebijakan bahwa UKM ini nantinya harus naik kelas menjadi pengusaha yang besar. Tapi dari hasil penelitian UKM ini tidak pernah mau menjadi besar. Kenapa? Satu jawabannya, takut pajak. Saya lebih baik kecil, karena apa? Tidak menjadi target pajak gitu. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan yang besar, mereka luar biasa dalam menggunakan ahli-ahlinya. Di situ ada konsultan-konsultan yang pinter-pinter, yang jago-jago, yang dibayar mahal, kemudian ahli-ahli hukum, sehingga punya cara-cara untuk menghindarkan pajak. Belum lagi beberapa perusahaan-perusahaan besar, saya pernah wawancarai, pernah mendalami, ternyata juga mereka menggunakan oknum-oknum yang ada di dalam kantor-kantor pajak, sehingga potensi penggalian pajaknya tidak maksimal. Mereka terlindungi oleh orang-orang yang memang dibayar, seperti kasus Gayus. Itu ada orang-orang yang melindungi, termasuk juga oknum-oknum yang ada di pengadilan. Mereka dibayar untuk kerjasama untuk meloloskan pajaknya. Nah, yang menjadi masalah adalah para UKM-UKM kecil ini. Mereka membayar konsultan tidak mampu, kemudian mereka punya tenaga pencatatan juga tidak ada. Memang pemerintah memberikan yang namanya penghitungan secara final. Tapi problemnya bukan di situ. Problemnya itu itu seperti semacam jebakan yang mereka nanti suatu saat harus melakukan penghitungan pajak yang secara progresif gitu loh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya UKM-UKM ini menjadi ketakutan terhadap sasaran target tadi gitu loh. Kemudian saya lihat ini tadi pertanyaan Pak Pardi, di Jawa Tengah untuk apa? Membangun itu mereka swadaya. Itu yang saya katakan potensi kesadaran pajak Indonesia ini sebenarnya luar biasa. Rakyat kita itu tergolong patuh-patuh karena kita punya yang namanya budaya gotong royong. Tapi dalam pembangunan pajak yang diartikan target tadi, itu apa? Kepatuhan ini menjadi rusak kalau saya lihat ya. Menjadi masyarakat ini menjadi melawan gitu loh. Jadi ini tidak mengarah kepada kesadaran yang semakin meningkat, tapi semakin menurun. Karena kebijakan-kebijakannya hanya pada target, di mana pemerintah membuat aturan, selesai semua. Nah, padahal di balik ini kepentingan-kepentingan oknum korupsi itu merajalela menekan masyarakat gitu loh. Dimana kalau sudah saya tetapkan 10 miliar misalkan begitu, maka itu akan menjadi sebuah karir prestasi bahwa saya akan bisa memasukkan duit kepada negara 10 miliar kepada WP yang menjadi target saya. Tapi saat WP ini melakukan semacam tanda-tanda kutip untuk melakukan sinyal negosiasi, maka 10 miliar itu bisa turun sesuai dengan negosiasinya dari si oknum ini gitu loh. Nah, ini yang membuat akhirnya pajak ini semakin semakin tidak dipercaya oleh masyarakat gitu loh. Baik. Ini yang akhirnya membuka peluang-peluang terjadi korupsi dan mestinya pemerintah ini harus menyadari itu untuk bagaimana membuat sebuah pencegahan gitu. Saya berkali-kali melakukan pelaporan kepada lembaga-lembaga pengawas. Itu banyak yang tidak ditindaklanjuti gitu. Malah saya yang dicurigai dan saya yang difoto, gitu loh. Jadi masyarakat ketakutan di sini semuanya gitu loh. Oke, Pak. Kita sapa lagi 2 pendengar ya. Ada Pak Ridwan di Taser ya. Terus ada juga Pak Indra di Bogor. Silakan Pak Ridwan. Ya, malam Mas Yudit ya. Salam sehat nih, Assalamualaikum. Pak, siapa nih narasumbernya kita pagi hari Pak ini? Basuki. Pak Basuki Widodo, Pak. Iya, Pak Basuki. Oh, saya kira Badan Otoritas Negara di tempat saya nih Pak Bambang Susantono. Bercanda Pak ya. Iya. Gini Pak Bambang. Jadi Pak Basuki, Pak. Pak Basuki, Pak. Iya. Maaf ini. Iya. Jadi Pak Basuki tadi pagi juga Mas Junior ngangkat ini juga gitu kan. Nah, pajak ini kan banyak nih, NJOP tanah gitu kan dan pajak lainnya. Memang
nanti aplikasinya terus ke masyarakat gitu, Mas Yudit ya, Pak Basuki ya. Di pasar itu saya teringat ketika saya balik juga tahun 2009 saya ke sini, itu almarhum Pak Ridwan Sudi pajaknya NJOP tanah itu sangat tinggi dan implikasinya memang untuk pembangunan sangat signifikan ya waktu itu gitu kan. Nah jadi saya tidak kaget kalau untuk NJOP tanah itu gitu. Tapi saya tidak tahu kalau untuk pajak-pajak lain, distributor untuk migas dan lain sebagainya, ada kan Galen-Galen C dan lain itu gitu kan. Nah tapi kan tentu aplikasinya untuk jalan dan pembangunan gitu kan. Sedikit lagi Pak Basuki dan Mas Yudit boleh ya. Kalau kita merefleksikan ya 1781945 itu kan. Nah satu itu adalah kan sumber, S-nya kan sumber daya manusia dan sumber daya alam ini. A-nya adalah air, tanah, dan udara. Memang negara dan pemerintah yang mengelola itu satu. Kalau 9 saya filosofikan itu adalah 9 bahan pokok. Itu kan masih belum terpenuhi juga oleh masyarakat kita gitu kan. Kemudian 4 saya filosofikan dengan angka itu adalah ekonomi masyarakat pasti akan terwujud kalau pengelolaannya pajak ini yaitu tadi bisa terpenuhi gitu kan. Kemudian 5, tentu saja 5 itu 4 huruf ya, layanan, infrastruktur dan yang terintegrasi, makmur dan adil. Jadi 4 dan 5 itu filosofinya yang di undang dasar kita gitu kan. Ekonomi masyarakat pasti akan terwujud, layanan, infrastruktur, makmur dan adil. Itu sudahkah terimplementasi dengan 8 hari yang ke-80 ini gitu kan. Nah orientasinya harus tidak boleh terputus dengan angka 8 seperti angka 8 itu gitu. Baik Pak, mungkin itu Pak Basuki. Iya. Terima kasih Pak Ridwan ya. Iya. Pak Indra di Bogor, silakan Pak Indra. Iya. Pak Indra. Halo Pak Indra. Terputus nampaknya dengan Pak Indra di Bogor ya. Oke, ditanggapi dulu Pak Ridwan. Iya. Tadi silakan Pak. Kalau saya lihat ini tadi, jadi pajak ini masih berjalan di tempat. Jadi ibarat dari 83 tax reform sampai saat ini, jadi 40 tahun lebih, Indonesia ini membangun pajak ini seperti jalan tempat. Jalan tempat apa artinya? Artinya kita tidak pernah kemana-mana. Jadi pajak itu selalu jadi target. Pemerintah tinggal tetapkan aja berapa, 2.000 triliun, 1.000 triliun, atau 3.000 triliun dan lain sebagainya. Itu tinggal saja ditetapkan undang-undang, selesai. Karena memang undang-undang dasar kita juga hanya begitu, segala pungutan dan pajak ditetapkan undang-undang dasar 45. Itu yang dibuat dalam rancangan undang-undang seperti itu. Makanya akhirnya bahasa pajak ini bahasa satu arah, menekan kepada masyarakat. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu akan berhadapan dengan negara. Ini yang ditakutkan oleh masyarakat saat ini. Makanya kenapa kasus Pati ini menjadi sebuah gerakan rakyat. Nah, masyarakat, kejadian Pati merupakan simbol atau mewakili yang terjadi di seluruh Indonesia gitu. Masyarakat tidak paham pajak. Yang jelas pajak ini sekarang dirasakan sebagai beban yang memberatkan di saat ekonomi kita tidak mendukung, di mana pengangguran juga luar biasa. Dan sinyal ini sebenarnya harus segera dibaca oleh pemerintah, karena Bank Dunia pun mengatakan tata kelola pajak Indonesia terburuk. IMF mengatakan pengangguran kita luar biasa dan kita menjadi negara termiskin di dunia gitu. Padahal kalau kita lihat potensi pajak negeri ini sangat kaya. Saya berkali-kali bilang kita dikelilingi oleh makanan, laut yang luar biasa, sumber alam yang luar biasa. Tapi kenapa ini tidak dioptimalkan? Yang ada hanya kebijakan pajak untuk narik kepada masyarakat. Harusnya ditumbuhkan kreativitas dari masyarakat untuk berkarya, untuk bekerja. Termasuk juga kebijakan memberikan makan gratis, itu bukan sebuah solusi kalau menurut saya. Karena tidak menimbulkan nilai tambah yang bisa menaikkan yang namanya potensi-potensi pajak baru gitu loh. Jadi yang harus digarisbawahi oleh pemerintah, pajak itu bukan target. Pemerintah harus mengevaluasi ulang atas kebijakan-kebijakan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui kesadaran pajak. Jadi pajak ini harus melihat pada titik potensi, optimum berapa
yang bisa dibayar oleh masyarakat. Jangan semua bahasa-bahasa pajak dikemas seolah-olah bahasanya itu pajak itu menjadi banyak sekali, tapi sebenarnya sumbernya satu, yaitu masyarakat, dan masyarakat sendiri tidak mendapatkan penguatan gitu loh kepada yang namanya pendapatannya gitu loh. Kayak ada pajak mobil, ada PPN, ada PPH, ada gaji, ada tanah, rumah, dan sebagainya. Tapi kan sumbernya satu sebenarnya. Yang ini harus dikemas oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan yang sederhana saja. Kemudian pajak-pajak yang kepada orang-orang yang memang tergolong punya kemampuan di atas atau orang kaya, itu yang harus dikejar. Banyak pejabat-pejabat kita, termasuk anggota-anggota DPR, yang pajaknya itu belum optimal dalam pemungutannya gitu loh. Bahkan banyak dari mereka yang bayar pajak itu hanya sekedarnya aja. Itu yang harus digali, bukan menggali kepada rakyat-rakyat kecil dengan beban pajak yang besar gitu loh. Okay. Jadi kayak seperti ini, misalkan ya, saya lihat di anggaran itu ada yang namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu hanya 500 triliun. Sekarang kemana yang namanya sumber-sumber di luar pajak? Kan gitu. Ini yang harus dioptimalkan oleh pemerintah. Jangan semua bertumbuh kepada pajak, kemudian pajak itu menjadi sebuah kekuasaan absolut yang dikuasai pemerintah. Rakyat dianggapnya bodoh dan rakyat tidak boleh tahu. Itu kepentingan negara yang akan mengatur sendiri semuanya. Sehingga pajak ini akhirnya tidak kembali kepada rakyat, bahkan hutang kita menjadi besar. Okay. Ada apa terhadap pengelolaan negara ini? Sebenarnya ada apa gitu loh. Makanya saya saat wawancara kenaikan PPN waktu 1 Januari itu, saya katakan, ada apa begitu memaksakannya di saat kondisi ekonomi, kondisi rakyat lagi sulit, ekonomi berat, bahan pokok semua naik, nilai rupiah tidak terus menurun, inflasi tinggi dan lain sebagainya. Kenapa harus memaksakan pengenaan PPN? Ada apa? Saya khawatir ada kepentingan yang menyusup, misalkan hutang negara atau kepentingan dari negara lain untuk mendikte negara ini. Ini yang harus dicermati oleh pengelola negara, termasuk DPR kita. Karena jangan sampai rakyat ini menjadi beban gitu loh. Oke. Ya, itu tadi yang juga sebenarnya menjadi pertanyaan masyarakat bersama kan ya, Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar pemerintah daerah itu menaikkan tarif PBB ini? Benarkah karena alasan pemenuhan fiskal daerah yang nantinya katanya untuk pembangunan daerahnya? Tapi kan realitanya banyak juga pembangunan daerah tidak merata, jalan-jalan banyak dikabarkan masih rusak dan sebagainya, bukan gitu. Nah, dan apakah kenaikan ini sebenarnya ada pakemnya tidak sih Pak? Maksudnya ada arahan atau regulasi dari pemerintah pusat nggak soal batas maksimal kenaikan PBB? Jadi jangan sampai gila-gilaan sampai 1000% begitu loh. Iya, ya itu yang saya katakan, bahasa pajak hanya target. Karena target ini akhirnya pemerintah daerah itu menaikkan dengan bahasa yang sudah 14 tahun kita tidak naik. Jadi seolah-olah kalau sudah 14 tahun itu dibolehkan gitu. Padahal nggak ada aturan mana 14 tahun kemudian boleh dinaikkan. Jadi ada bahasa-bahasa yang seolah-olah itu bukan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan gitu loh. Kemudian yang harus dicermati bahwa pajak ini dipungut atas nilai lebih yang didapat oleh masyarakat untuk pendistribusian daripada pendapatan dan kesejahteraan rakyat, kan sebenarnya itu. Tapi dalam hal ini prinsip ini diabaikan. Kayak misalkan pajak yang akhirnya menyasar kepada UKM, kepada orang-orang kecil dan lain sebagainya. Kemudian misalkan kenaikan pajak antara pusat dan daerah. Daerah sendiri hanya melihat pada mana yang belum dikenakan oleh pusat. Mereka akan masuk seperti pajak barang dan jasa lainnya. Itu kan dari
objek-objek yang tidak dikenakan pusat, sehingga daerah mengenakan. Akhirnya banyak wacana-wacana yang nggak masuk akal. Misalkan apa? Undangan, ya kan? Dari amplop undangan itu akan dikenakan pajak. Bagaimana ini sampai semua harus dikenakan pajak, tapi tidak pernah berpikir untuk memberikan semacam penguatan-penguatan kepada masyarakat. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena banyak saya temukan masyarakat sendiri mengatakan saya ikhlas untuk membayar pajak, tapi jangan kami diteror, jangan kami ditekan. Itu yang membuat kami ketakutan gitu. Jadi perusahaan mau bangkrut, perusahaan mau kolaps, banyak oknum-oknum pajak yang nggak peduli. Sampai akhirnya beberapa kantor pajak Kanwil yang kami temukan dalam kasus-kasus pemeriksaan, saya bilang, kenapa kalian menjadi petugas-petugas pajak yang tidak punya nurani? Bagaimana kalian menjadi kejam terhadap masyarakat? Salah apa masyarakat ini? Sampai saya mengatakan begitu. Mereka nggak ada yang bisa jawab. Karena instruksi dari pusat, karena target Pak katanya. Kalau Bapak memperjuangkan bahwa pajak ini bukan target, kami sangat senang Pak, karena beban target ini membuat kami juga kesulitan Pak dalam pencapaian target ini gitu loh. Jadi ini pajak ini sebenarnya sebuah masalah, baik petugas pajak itu sendiri, baik para pelaku usaha, baik pemerintah itu sendiri. Nah, tapi itu menjadi puncak dari problem pajak yang hanya diartikan target tadi gitu loh. Baik, Pak Basuki, mungkin jadi apa sih Pak solusinya dengan persoalan ini, dalam artian supaya pajak yang kata untuk pembangunan tetap jalan, jadi nanti kepala daerah tidak mengatakan ya gara-gara kalian tidak mau dinaikkan pajak jadi pembangunan tidak bisa, kan tidak bisa begitu juga. Atau juga nantinya solusinya supaya masyarakat yang punya PBB atau punya tanah atau apa ini, terutama yang pensiunan, tidak terbebani untuk membayar pajak. Kan banyak juga ya Pak ya yang pensiun punya tanah, punya rumah warisan, tapi kan belum tentu juga bisa bayar pajak. Silakan. Iya, jadi gini, Inta sudah mengamati ini bertahun-tahun, dan kita punya yang namanya program gerakan moral pajak. Jadi saya selalu menyuarakan tentang keadilan pajak, tentang perlindungan kepada hak-hak masyarakat terkait pajak. Jadi gerakan moral ini adalah gerakan memperbaiki pajak bangsa bersama rakyat, bersama masyarakat. Nah, dengan mengedepankan moral, karena pajak ini juga dibutuhkan oleh negara, tapi juga harus ada cara-cara yang benar. Makanya saya katakan ini sebagai gerakan moral. Jadi gerakan moral ini ada 9 kegiatan, mulai dari penyuluhan dan edukasi pajak. Ini harus diberikan kepada masyarakat karena masyarakat awam tentang pajak. Pajak itu sebenarnya apa? Selama ini yang ada hanya bayar, atau kamu akan dapat sanksi yang lebih berat, bahkan pidana. Itu yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini aparat pajak. Itu kan selalu begitu. Makanya kami memberikan penguatan semacam penyuluhan dan edukasi pajak. Kemudian ada yang namanya pendampingan pajak. Nah, pendampingan pajak itu memberikan penguatan kepada orang-orang yang memiliki kewajiban, yang punya NPWP, tapi mereka mungkin takut atau trauma kantor pajak, bisa kami dampingi, bisa kontak kepada lembaga kami. Kemudian yang ketiga itu perlindungan pajak. Banyak kasus-kasus di lapangan, tekanan pajak itu sangat luar biasa, menjadikan masyarakat itu ketakutan, bahkan yang masuk rumah sakit banyak sekali yang saya temukan. Kemudian kita akan membentuk posko pajak. Jadi saya mengajak masyarakat, ayo bersama-sama bergabung untuk membuka posko pajak. Posko pajak ini akan memantau tentang pajak-pajak yang ada di masyarakat, termasuk pajak daerah itu sendiri gitu loh. Nah, nanti posko-posko ini akan memberikan solusi-solusi secara secara aturan, secara undang-undang. Dan saya juga membentuk yang namanya kader pajak, jadi mahasiswa untuk bisa bergabung dalam gerakan ini. Kemudian ada ya juga yang namanya kita memberikan advokasi, jadi audiensi kepada pemerintah untuk memberikan masukan-masukan. Jadi harus ada semacam kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Karena di sini ada bahasa yang
tidak ada gap antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah hanya bicara target, sedangkan masyarakat sendiri selalu mendapat tekanan dari target tersebut gitu loh. Nah, kenapa gerakan moral ini harus ada? Karena apa? Karena pajak ini pada dasar pengorbanan rakyat. Jadi rakyat ini harus punya haknya. Hak itu apa? Ya, yang tadi yang dikatakan oleh Pak siapa tadi yang dari ini, Pak Ridwan apa Pak Nur, bahwa harus ada pelayanan, ada rasa aman dari masyarakat gitu loh. Ada rasa bahwa pajak itu milik masyarakat. Jadi ada rasa merasa nyaman, merasa tidak terteror. Ini yang harus dibangun. Makanya lembaga Intak hadir untuk gerakan-gerakan sadar pajak. Bahkan beberapa bupati simpatik, bahkan mereka ingin kerjasama dengan kita. Untuk apa? Untuk menaikkan PAD. Masih banyak kok cara untuk menaikkan penerimaan asli daerah kok. Tidak mesti harus dengan tekanan, tidak mesti dengan cara meneror kepada masyarakat. Jadi pajak ini harus dibangun dengan ilmu yang benar, dengan kaidah-kaidah yang benar. Makanya saya bilang ini sebagai gerakan moral pajak. Ya. Gitu loh. Oke, tapi mungkin sebagai pertanyaan terakhir, sebagai kesimpulannya juga, bagaimana penyelesaian kasus ini, fenomena kenaikan pajak ini supaya tidak menimbulkan keresahan semakin berlanjut? Silakan sebagai solusinya dan penutupnya. Jadi gini, pemerintah harus melakukan semacam evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pajak yang dibangun. Yang kedua, pajak bukan target, karena reformasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah keberlanjutan reformasi pajak itu hanya mengandalkan kepada Cortex. Cortex itu lebih kepada target. Jadi data-data masyarakat itu menjadi sebuah data yang akan nanti menjadi sebuah data yang masyarakat itu nanti akan ditargetkan dari data, sehingga masyarakat semakin tidak bisa menghindarkan dengan data-data itu. Nah, data ini harus untuk membangun kesadaran, bukan untuk menjadi target. Karena ini terbukti bahwa Pati itu sebagai contoh masyarakat marah, masyarakat memprotes, dan ini sebagai sinyal pemerintah untuk bisa memperbaiki. Kalau perlu melakukan reformasi terhadap sistem pajak. Kemudian berikutnya, masyarakat pun juga jangan untuk melakukan semacam aksi-aksi kekerasan atau yang merusak, karena ini akan menjadi sebuah bumerang bagi kita semua, akan menghancurkan yang namanya kehidupan keberlangsungan negara ini nantinya, karena ini pajak ini kan terkait dengan APBN. Jadi perlu ada semacam solusi untuk bisa mencari jalan keluar atas ini. Dan yang terakhir ya tentu pemerintah jangan lagi untuk menggantungkan anggaran APBN negara kepada pajak. Kalaupun itu dilakukan harus kembali kepada masyarakat, gitu loh, kepada masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi. Dan inilah yang nanti akan menjadi sebuah data yang harus akurat untuk melihat potensi masyarakat setelah diberikan stimulus atau penguatan ekonomi atas pajak yang dibayar oleh masyarakat. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab kalau tidak, ini masyarakat akan melawan, dan ini akan pemerintah pusat nanti akan menjadi sasaran daripada gerakan ini dari rakyat. Baik. Itu yang kalau saya lihat, itu kalau sudah itu terjadi akan sangat mengerikan. Okay. Negara bisa berbahaya karena pajak ini kan, kalau manusia itu aliran darah dari sebuah pembangunan bangsa Indonesia. Baik. Gitu loh. Baik, Pak Basuki, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan malam ini. Selamat malam, Pak Basuki Widodo. Malam, terima kasih Mas Yudit. Ya. Demikian tadi kita bersama dengan Direktur Indonesia Tax Care Basuki Widodo, dan terima kasih bagi Anda yang sudah ikut bergabung sama dengan kami dan sudah memberikan komentar-komentarnya melalui WhatsApp dan komentar melalui TikTok ya. Nanti akan saya bacakan di sesi yang kedua, dan terima kasih yang sudah bergabung ya. Hingga saat ini sudah 264 yang bergabung di live TikTok Radio El Sinta. Ada Dipo, Johannes, Rio, Firna, Cakrawalakop,
Kus 205, Baksin Triyono Yono 219, Beliang Sony, kemudian ada Lis, kemudian ada juga Gengsu, Bu Nasina, Mangarpan, Lord Putra, Yateno, ada Nono juga, Arsila Abdani, Abdul Kholik, Yustika Iyut, Siva Elivia, ada Muhadi, Andika Dwi, It Jumawar, Nok Uripah, Wok In Lin, Naila, Muhammad Munif, Hana Taibah, Eksan Wahyudi, Tony Bintoro, Lovely, ada Apudin Nata Sukmana, kemudian ada juga Blur in My Soul, Drusila Sidora, Hadi Supriyono, Gagang Sapu, Siti Harja, Chandra Kusnadi, Arika Tamarina Berkarisma, Kasnan, Niko Sanjaya, Bang Seli, Yasril Syahdiar, Ebong 24, Suyamisi, Mistriani, Saderan, Umi Kulsum, dan nanti masih banyak lagi ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua, masih bersama dengan saya. Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orde. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia.